Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satrio Adi Nugroho dengan NIM 141210107 dari kelas EMA mata kuliah analisis industri. Jadi langsung saja kita akan membahas dua kasus yang akan menjadi proyek ujian akhir semester dari mata kuliah analisis industri yang diampu oleh Bapak Hafid Rifki. Oke, next kita langsung masuk ke kasus yang pertama di mana perusahaan rasa Indonesia ini ingin masuk ke industri kuliner rumahan atau home based food industries di Indonesia yang terdiri dari ribuan pemain kecil tanpa pemimpin pasar yang dominan. Nah, kita masuk ke datanya nih teman-teman. Pertama, ada lebih dari 75.000 usaha makanan rumahan yang tercatat di marketplace Indonesia. Yang kedua, tidak ada satupun pemain yang menguasai lebih dari 1% pasarnya. Dan yang ketiga itu konsumen tersebar luas dan memiliki loyal terhadap vendor lokal. Dan terakhir, margin usaha itu hanya sekitar 12 sampai dengan 18%. Nah, pertanyaannya, strategi apa yang paling tepat bagi rasa Indonesia agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar? Kita diminta untuk merancang perencanaan strategi dengan rinci berdasarkan framework ataupun materi yang telah dipelajari di kelas. Kemudian kita nanti akan membuat estimasi perhitungan modal lengkap dengan perkiraan pendapatan ataupun forecasting-nya. Oke, langsung saja kita bahas menggunakan framework yang sudah kita pelajari. Oke, framework yang pertama, oke sebelumnya nanti kita jelaskan kita terdapat tiga framework yang akan kita gunakan untuk menganalisis kasus yang pertama. Yang pertama itu kita menggunakan Porter's Five Forces. Yang pertama itu trade of new entrants di mana tingkat ataupun ancaman dari pendatang baru ini sangat tinggi karena pemain yang sangat banyak sekali. Itu disebabkan oleh modal awal yang rendah, tidak adanya regulasi yang ketat. Kemudian memang sangat banyak pelaku pasar yang muncul. Kemudian yang kedua itu bargaining power dari of supplier ataupun dari bargaining power penjual ini sangat rendah. Saya bilang sangat rendah. Cuma ya berdasarkan teori bisa tergolong ke dalam rendah sedang karena bahan makanan ini sangat mudah diperoleh teman-teman, apalagi banyak aplikasi yang makin mempermudah kita untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Beda cerita kalau nanti, semoga tidak terjadi, ada suatu hal yang menyebabkan kelangkaan pangan, maka bargaining power of suppliers ini jelas akan meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu bargaining power of buyers, di mana bargaining power dari pembeli ini sangat tinggi. Konsumen ini memiliki loyal terhadap brand lokal, sensitif harga, dan banyak pilihan. Yang dicari dari kita mau order makan itu pasti dari jarak, harga yang paling murah, kemudian varian yang paling variatif. Itu sudah kita ketahui secara umum bahwa ya seperti itulah selera masyarakat sekarang. Kemudian yang keempat itu trade of substitutes, di mana ancaman dari barang pengganti yang sangat tinggi. Misalkan kita mau makanan eh, warteg atau apa sudah sebanyak sekali produk penggantinya. Banyak juga makanan rumahan, street food, frozen food, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu competitive rivalry, di mana competitive rivalry-nya ini sangat tinggi. Sorry. Persaingan antar pemain ini sangat tinggi karena tentunya sangat tinggi sekali, eh, sangat banyak sekali pemain yang ada di industri ini, sehingga fragmentasinya ekstrim dan tidak ada pemimpin pasar. Jadi secara framework Porter's Five Forces ini, bisnis home based food industry atau F&B rumahan ini tidak fit untuk dimasuki. Jadi ini menjadi tantangan sendiri di pasar yang sulit untuk kita masuki ini, bukan sulit untuk kita nggak masuki, sulit untuk kita meraup market share yang tinggi, kita menjadi ada tantangan selanjutnya. Oke, kita next menggunakan framework selanjutnya, yaitu SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, keunggulan di mana kita harus mengetahui bahwa brand ini bisa dibentuk dari awal, low switching cost. Kemudian yang kedua itu potensi teknologi digital dan logistik ini sudah terus berkembang. Jadi kita benar-benar bisa memanfaatkan teknologi digital dan juga logistik ini untuk menjadi kekuatan di bisnis kita. Dan yang terakhir adalah tingkat margin yang cukup sehat. Jadi 12 sampai dengan 18% itu masih cenderung cukup sehat bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang kedua itu weakness. Kekurangannya yaitu belum punya basis pelanggan ataupun eh, pelanggan yang tetap seperti itu belum ada. Kemudian butuh edukasi pasar untuk skala besar.
Kalau kita targetkan tadi, menjadi market leader, artinya yang diraup oleh rasa Indonesia ini harus, dalam cakupan yang luas, yang besar, seperti itu. Tentu skalanya juga akan meningkat. Ini juga nanti akan berpengaruh pada produk yang akan dijual. Kemudian yang ketiga itu opportunities. Di sini kita punya peluang konsolidasi pasar, franchising, vendor partnership, dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi dengan platform marketplace Tokopedia, Shopee, and GoFood. Jadi kita melihat peluang ke depan itu apa saja yang bisa dimanfaatkan. Selain di sini saya juga bisa menyebutkan ada artificial intelligence yang sudah bisa digunakan untuk berbagai apa namanya? Berbagai kebutuhan ya. Untuk F&B tentu sangat bisa kita untuk konten desain, kemudian konten planning, kemudian untuk membuat strategis, mengambil data dan lain sebagainya. Bahkan PowerPoint ini juga dibuat oleh AI. Jadi kita sudah sepenuhnya eh, bisa memaksimalkan AI untuk berbagai manfaat lainnya, terutama di bidang bisnis ini. Kemudian threats ataupun ancaman yang jelas, ancaman utama adalah kompetitor lokal yang sangat banyak, kemudian konsumen yang loyal terhadap vendor kecil, bukan brand besar justru. Kemudian menurut framework selanjutnya itu growth strategy atau dari Ansoff Matrix. Strategi yang pertama, market penetration. Pada tahap market penetration ini, kita harus mempunyai planning yang jelas. Masuk ke pasar existing dengan produk unggulan, harga bersaing, dan branding yang kuat. Yang ini yang utama. Sebenarnya yang mau kita unggulkan di apa? Produk apa? Seperti itu. Untuk food home based food industries ini saya merekomendasikan frozen food ini juga salah satu project yang akan saya kerjakan di beberapa bulan ke depan. Frozen food ini dengan menu masakan Indonesia contoh adalah ayam ungkep sereh misalkan seperti itu. Karena target kita untuk meraup market share yang besar di Indonesia, artinya kita bagaimana produk kita ini tidak hanya di mungkin satu kecamatan, satu kabupaten, tapi minimal paling tidak kita bisa menjangkau regional terlebih dahulu. Misal kita bisa menjangkau Pulau Jawa. Artinya produk ini harus bisa di-branding dengan baik, di mana contoh kita nge-branding produk dengan harga yang terjangkau. Kita menggaungkan dengan, oh kalau di pecel lele satu porsi cuma dapat satu potong ayam, nasi, sambal, lalapan segala macam itu 25.000. Tapi dengan beli di Rasa Indonesia frozen foodnya itu dapat 2 potong ayam, sudah dapat lalapan, sudah dapat sambalnya. Teman-teman cukup beli dengan harga 30.000 sampai dengan 35.000. Misalkan seperti itu. Orang akan melihat dari 25.000 yang mereka keluarkan untuk sekali makan mendapatkan satu lauk. Beli di industri rasa Indonesia ini dapat 2 porsi cuma nambah 5.000. Mereka akan, oh berarti bisa nih, terutama anak-anak kos, oh nyetok ini aja dan sebagainya. Kita bisa branding seperti itu. Kemudian masuk ke tahap product development. Kita perlu mengembangkan menu khas daerah, fokus pada packaging dan ketahanan makanan seperti yang sudah sempat saya mention. Mungkin bisa divariasi dari sambalnya, di mana khusus untuk area Bali nanti ada sambal mata, kemudian khusus untuk daerah Jawa Timur nanti ada sambal Lamongan dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap market development kita bisa masuk ke pasar luar Jawa, Sumatera, Kalimantan via pengiriman logistik. Setelah kita bisa membangun unit distributif ataupun menggunakan apa ya, franchise dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah diversification untuk membuat platform agregator vendor makanan rumahan menggunakan Tokopedia untuk kuliner lokal ataupun kita juga bisa memanfaatkan Shopee dan juga Grab. Selanjutnya
Next, kita masuk ke kunci diferensiasi. Ada 3 poin utama, yaitu kualitas vendor yang tervalidasi, konsistensi rasa dan packaging, dan delivery tepat dan terstandarisasi. Kalau memang untuk ke luar jauh perlu ice pack, kemudian perlu menggunakan styrofoam dan sebagainya, itu nanti perlu gali lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu peluang efisiensi biaya. Ada pengadaan massal, kemasan ataupun logistik, kemudian otomatisasi sistem back end vendor, dan yang terakhir dari dimensi penciptaan nilai konsumen yang fokus strateginya ini menuju kepercayaan terhadap produk rumahan, pengalaman membeli digital seamless, dan yang terakhir itu cerita lokal dengan cita rasa yang unik. Pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, apa strategi yang paling tepat? Kemudian bagaimana estimasi modal dan forecasting? Oke, tahap satu yaitu validasi and MVP. Ini range-nya mungkin 3 sampai 6 bulan, di mana segmentasi awal kita menyasar pada kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja. Kemudian kita menggunakan model kurasi 50 vendor makanan rumahan dengan sistem rating, review, foto profesional, dan lain sebagainya. Teknologi kita membangun aplikasi ringan web plus mobile yang menghubungkan vendor dan pelanggan. Kemudian fitur awal kita menggunakan sistem pre-order untuk efisiensi biaya, sistem dengan D plus one. Kemudian jadi kalau misalkan kita masuk sekarang baru kita surfing besok. Kemudian kita menggunakan pembayaran digital karena ini sangat cocok untuk sistem pre-order dan loyalty point untuk repeat order. Atau kita juga bisa menggunakan paket bundling, teman-teman. Kemudian kita branding dan positioning sebagai platform makanan rumahan terbaik dan tervalidasi. Tahap 2, scale up. Ini range-nya 6 sampai dengan 18 bulan. Model partnership di mana vendor diseleksi atau kita menggunakan pelatihan SOP standar rasa Indonesia, semua dari mulai kemasan, delivery, dan lain sebagainya. Yang kedua itu standarisasi kualitas, fokus pada training, pengemasan, dan food safety, dan tahap selanjutnya itu operasional, menggunakan kerjasama dengan logistik, Grab Express, Gosen, Lalamove, Shopee, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu pusat distribusi mini di kota-kota besar. Jadi kita punya eh, kantornya di setiap kota-kota untuk ini bisa digunakan untuk mempermudah mobilisasi dan juga distribusi makanan. Dan marketing tentu kita menggunakan digital ads, influencer kuliner, loyalty, program. Oke, pada rencana strategis detail ini yang tahap 3 yaitu ekspansi nasional ini diperkirakan terjadi di tahun kedua. Kita menggunakan model franchise di mana ketika vendor ini sukses mengajukan waralaba dalam sistem rasa Indonesia ini, kita akan bisa meraup market share yang jauh lebih besar. Kemudian tech platform kita akan membangun kita akan membangun rasa pro untuk vendor analytics, demand forecast, pricing tools, dan lain sebagainya. Kita membuat web tersendiri, tapi nanti bisa kita apa ya, jadikan semacam websitenya Sep, Cookpad, dan lain sebagainya. Next yaitu ekspansi menu khas daerah. Kita perlu mengembangkan menu unggulan seperti masakan Padang, Manado, dan lain sebagainya yang kita adopsi menjadi makanan rumahan. Selanjutnya, selanjutnya itu estimasi modal dan forecasting. Asumsi awal, vendor awal ini 50 mitra, kemudian order per hari per vendor itu kita 20 order saja mungkin. Harga atau order rata-rata di kisaran 40.000. Artinya margin rata-rata ini adalah 15%. Perkiraan pendapatan bulanan itu sekitar dalam waktu 6 bulan, artinya 50 vendor kali 20 order per hari kali 40.000 per order, artinya 40 juta per hari. Total per bulan itu bisa sampai 1,2 miliar. Kemudian margin 15%, rasa Indonesia ini sebesar 180 juta per bulan. Mungkin ini bisa diestimasikan bisa BP dalam waktu 6 bulan jika ekspansinya terkontrol dengan konsisten, dengan catatan